Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hari ini kita akan membahas tentang kejang demam pada anak dan bagaimana pertolongan pertamanya. Simak terus videonya. Untuk yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe atau tombol merah dan nyalakan notifikasinya karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan moms. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Oke moms. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu kejang. Jadi, kejang itu adalah terjadinya gangguan aktivitas listrik di otak yang ditandai dengan adanya gerakan tubuh yang tidak terkendali disertai dengan hilangnya kesadaran atau pingsan. Sementara untuk kejang demam sendiri adalah kejang yang terjadi pada saat lonjakan suhu tubuh itu meningkat atau demam di atas 38 derajat Celcius. Dan umumnya ini disebabkan oleh respon otak terhadap demam itu sendiri. Biasanya, kejang demam ini terjadi pada anak di usia mulai dari 6 bulan sampai dengan usia 5 tahun. Kejang demam dibagi menjadi dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam yang kompleks. Kejang demam sederhana ini adalah kejang yang terjadi selama kurang dari 15 menit dan tidak terulang atau tidak berulang. Sementara untuk kejang demam yang kompleks, itu terjadi lebih dari 15 menit dan biasanya berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Serta ditandai dengan kejang hanya pada satu sisi bagian tubuh atau kedutan yang terjadi itu hanya pada satu sisi bagian tubuh. Ciri-ciri anak yang mengalami kejang demam adalah yang pertama hilangnya kesadaran atau pingsan. Kemudian kita bisa lihat dari matanya, biasanya matanya akan melotot, bahkan bagian hitam pada mata itu tidak terlihat. Kemudian badannya berguncang dan ototnya kencang dan kaku. Tapi kondisi ini akan berhenti dengan sendirinya dan anak yang mengalami kejang tadi akan kembali sadar atau pulih seperti sebelum terjadinya kejang. Kejang demam yang terjadi pada anak itu tidak memiliki dampak jangka panjang, seperti yang kebanyakan orang pikirkan bahwa apabila anak yang telah mengalami kejang pada saat kecil, nanti akan berpengaruh pada saat pertumbuhannya nanti. Misalnya saja terjadi gangguan mental, kerusakan otak, bahkan sampai terjadi yang namanya epilepsi atau ayan. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan kejang demam yang terjadi pada anak. Apa sih penyebab terjadinya kejang demam pada anak? Beberapa referensi yang telah saya baca mengungkapkan bahwa penyebab dari kejang demam itu belum diketahui secara pasti, tapi sangat erat hubungannya dengan tingginya suhu tubuh anak pada saat demam, yang diakibatkan oleh infeksi flu, cacar air, infeksi telinga, dan terjadinya radang amandel. Apa yang harus orang tua lakukan pada saat terjadi kejang demam pada anaknya? Yang pertama, usahakan untuk tidak panik. Langkah kedua adalah posisikan anak pada tempat yang datar dan tidak ada benda-benda yang bisa membahayakan di sekitarnya. Misalnya saja ada benda yang bisa saja menimpanya pada saat terjadi kejang, jadi usahakan di tempat yang datar dan terhindar dari barang-barang yang bisa membahayakan. Kemudian langkah yang ketiga, posisikan anak dengan posisi yang miring. Terserah moms mau miring kiri atau miring kanan, karena ditakutkan dia akan mengalami muntah dan menelan muntahnya sendiri apabila posisinya terlentang. Kemudian longgarkan pakaiannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pastikan tidak ada benda atau makanan dalam mulutnya. Jadi kalau misalnya mau merasa bahwa ada makanan atau sesuatu dalam mulut anak yang sedang mengalami kejang, usahakan untuk mengeluarkannya. Selanjutnya jangan tahan gerakannya, karena biasanya ada orang yang
apabila menghadapi anak yang sedang kejang, mereka memegang bahkan berusaha untuk meluruskan bagian otot yang kaku, sementara itu tidak diperbolehkan. Nah, langkah ini banyak orang yang beranggapan bahwa apabila melakukan langkah-langkah ini, kejang itu akan segera berhenti. Seperti apa? Misalnya saja, yang pertama itu pemberian kecap. Kecap, iya. Saya pernah mendapati pasien, anaknya mengalami kejang dan orang-orang mengatakan bahwa berikan kecap. Jadi mereka langsung membuka kecap saset, dia membuka kemudian memaksa mulut anak yang sedang kejang itu dibuka seperti ini, kemudian memasukkan kecap. Padahal apabila hal itu dilakukan, itu bisa menambah masalah baru. Kenapa? Karena bisa saja anak yang mengalami kejang itu akan tersedak oleh pemberian kecap tadi. Kemudian yang kedua adalah memberikan sendok di antara gigi anak yang mengalami kejang. Dia meletakkan sendok seperti itu, seperti posisi digigit sendoknya. Alasannya, katanya jangan sampai lidahnya akan putus apabila tergigit oleh anak yang sedang kejang ini. Padahal beberapa referensi yang saya baca, mereka mengatakan bahwa tidak pernah terjadi kasus di mana anak yang mengalami kejang itu mengalami lidah putus gara-gara menggigit lidahnya sendiri. Jadi jangan melakukan hal itu, moms, karena itu bisa saja membahayakan anak yang mengalami kejang. Langkah terakhir adalah perhatikan durasi kejangnya. Memang kejang sederhana dan kejang kompleks itu ada yang di atas 15 menit dan ada yang di bawah 15 menit. Tapi untuk kejang yang terjadi pada anak, apabila sudah hampir 5 menit, moms harus bersiap untuk membawa anak yang sedang kejang ini ke pelayanan kesehatan. Jadi seperti itu hal-hal yang harus orang tua lakukan pada saat terjadi kejang demam pada anak. Jadi saya sarankan, karena biasanya ada juga orang yang apabila kejang yang terjadi pada anaknya itu sudah berhenti, mereka tidak lagi mempedulikan untuk membawa ke pelayanan kesehatan. Katanya sudah tidak perlu lagi karena kejangnya sudah berhenti. Alangkah baiknya kalau anak itu dibawa ke pelayanan kesehatan. Baik moms, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas subscribe, like, share, dan apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.